Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita baru saja melaksanakan pesta nasional pemilihan umum. Di antara slogan kampanye para peserta pemilu itu ada yang menarik sebetulnya. Satu calon presidennya itu apa di antaranya yang kita bisa catat untuk menjadikan kita tuh ada semacam gairah di dalam menapaki kehidupan itu. Apa di antaranya? Gerakan perubahan itu. Ya. Di dalam Islam, perubahan itu memang disuruh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Coba Bapak buka di rumah, ya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu masyarakat sebelum masyarakat itu sendiri yang merubahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu sendiri yang merubah nasibnya. Ayat ini, Pak, sekalipun khitabnya pada masyarakat jamaah, ya, luas tuh, tapi sebenarnya khitabnya juga ditujukan kepada fardiyah diri kita sendiri, Pak. Kalau begitu, Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum orang itu sendiri merubah nasibnya. Oh, jadi ke sana, Pak, ayat Quran itu, ya. Sehingga kalau kita ingin merubah nasib kita nih, Pak, pribadi, keluarga, atau masyarakat, maka dimulai pada diri kita. Kalau kita punya keinginan, ya, cita-cita, harapan akan nasib kita, keluarga, masyarakat, atau bangsa, mulailah ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Kita baru saja selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Ini bulan Syawal, bulan mana Syawal itu meningkat, naik. Syawal itu artinya naik, Pak, meningkat. Benarkah semakin meningkat dari sisi amal kita? Kita cek. Rasulullah berkata, "Man kanatil yaum, ya, khairun min amsik fahuwa rabih." Barang siapa yang ketaatannya pada Allah hari ini, ya, di bulan Syawal ini lebih baik daripada Ramadan, dia orang yang beruntung, Pak. Ya. Wa man kanatil yaum, ya, sawun namsik fahuwa khasir. Kalau ternyata amalan bulan Syawal ini sama dengan Ramadan kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Sama aja rugi tuh. Lalu kita harus bilang, wa man kanatil yaum syarrum min namsik fahuwa halikun. Kalau saja amalan, ibadah, ketaatan, ketakwaan hari ini, bulan Syawal ini, ya, lebih jelek dari bulan yang lalu, ya, dari minggu lalu, dari kemarin, dia termasuk orang yang celaka. Celaka, Pak. Kalau hari ini ternyata kita lebih jelek dari kemarin, minggu ini lebih jelek dari minggu kemarin, bulan ini lebih jelek dari bulan kemarin, tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, kita termasuk orang yang celaka. Celaka.
Sehingga kata Rasulullah, mana dimtu fi syai'in, tidak ada penyesalan yang paling besar pada diriku, menyesal, ya, ila kecuali, ya, apa? Naqasat min ajali, ya, wala nazid fi amali. Tidak ada penyesalan yang paling besar pada diriku, ya, kecuali hari ini umurku berkurang. Naqasat min ajali. Kan umur kita selalu berkurang, Pak. Tiap hari, tiap detik berkurang. Tapi ternyata amalku tidak bertambah. Itu Rasul bilang, umur kita berkurang setiap hari, setiap detik, setiap minggu, setiap bulan, tapi amal kita tidak pernah bertambah. Maknanya stagnan, stabil. Kalau penguasa, dia senang stabilitas, ya. Orang-orang yang pro status quo, dia senang stabil. Tapi oposisi dia senang dinamis, bergerak, berubah, gitu ya. Islam mengajarkan kita selalu berubah. Seluruh makhluk Allah nih Pak, ya, bumi lah, matahari, bulan, langit, semua bergerak. Termasuk diri kita bergerak, sel dalam tubuh bergerak. Bayangkan kalau kita tidak bergerak, mati. Artinya apa? Perubahan itu harus ada, ya. Harus berubah, ya. Dalam pandangan Islam, berubah itu berpindah, Pak. Dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, atau dalam bahasa lain apa? At-taghyir. Kata para ulama ada dua perubahan itu, ya. At-taghyir ijbari. Yang kedua at-taghyir ikhtiyari. At-taghyir ijbari itu perubahan yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipaksa berubah. Contohnya Covid kemarin. Kita dipaksa oleh Allah berubah. Seluruh sistem hidup berubah. Allah memaksa kita untuk melakukan sebuah perubahan. Orang yang biasanya santai, nyaman, tenang, tiba-tiba dapat musibah, dapat ujian, itu Allah paksa dia supaya berubah. Gak boleh dia tenang, gak boleh dia diam, harus berubah. Kan kalau kita dapat musibah mau gak mau kan, sana kemari lah, cari sana cari sini. Atau dalam tubuh kita ada sistem, misalnya gerakan peristaltik, jantung, tuh parasimpatis, semuanya itu hak Allah. Kita tidak ada kehendak, Allah menggerakkan semua tuh, ya. Jadi ada at-taghyir ijbari, Allah punya kuasa memaksa kita untuk berubah. Yang kedua at-taghyir ikhtiyari, perubahan karena kita yang niat, kita yang melakukan, ya. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rubahlah dirimu agar kamu menjadi lebih baik. Itu ikhtiyari namanya. Apa saja, ya, yang mesti berubah tuh? Sebenarnya tidak jauh beda dengan sikap hijrah, Pak. Ya, perubahan menjadi lebih baik itu. Kata para ulama ada 4 yang mesti kita rubah. Yang pertama at-taghyir fil i'tiqadi. Perubahan di dalam akidah, i'tiqad, keyakinan. Ya. Rubah sekarang. Apa? Kita harus yakin bahwa apa yang Allah terangkan dalam Quran itu betul. Harus ada keyakinan. Di antaranya apa? Nanti Bapak baca surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh." Ya. Kalau sekiranya seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya, pasti Allah akan bukakan pintu langit, ya, pintu langit dan pintu bumi untuk mengucurkan karunia barokah. Itu harus yakin. Ya. Kalau selama ini kita gak yakin dengan iman dan takwa, ya, kalau kita beriman bertakwa akan kucurkan barokah, sekarang rubah. Harus ada keyakinan itu, ya. Harus percaya. Bahkan dengan takwa itu Allah akan berikan jalan keluar. Kalau selama ini kita nggak percaya dengan takwa, akan persoalan kita, akan jalan keluar, akan rezeki, akan karunia. Sekarang rubah keyakinan itu, ya.
harus percaya, harus berubah bahwa betul dengan takwa yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki Allah akan turunkan, kita tidak tahu kapan waktunya, berapa jumlahnya, melalui apa, lewat siapa, caranya bagaimana, nggak tahu kita. Itu rezeki yang tidak duga-duga itu, min haitsu la yahtasib. Syaratnya apa kalau pengen seperti itu? Takwa. Harus percaya dengan takwa, maka Allah akan kucurkan rezeki yang tidak diduga-duga. Bahkan dengan takwa kita akan bisa selesaikan masalah pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan masalah bangsa sekalipun. Allah janjikan itu. Nah, kalau selama ini kita kurang yakin, maka harus ada at-taghyir fil i'tiqadi. Yakin, ya, harus berubah kita itu. Yang kedua, at-taghyir fil fikri. Perubahan dalam pemikiran. Harus berubah dengan pikiran kita nih. Apa diantaranya? Bahwa seorang harus berpikir, orang Islam, orang beriman, orang yang bertakwa, ya, harus punya pikiran, keinginan, kalau melihat kemungkaran, harus ada motivasi untuk merubahnya tuh. Faman kana ra'a munkaran falyughayyir fa biyadihi. Jika engkau melihat kemungkaran, rubahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Mungkin kita secara pribadi karena kita tidak punya kekuasaan susah. Tapi bagi mereka yang punya kekuasaan, punya jabatan, sebenarnya itu mudah. Tinggal keinginan saja. Kalau melihat kemungkaran, rubahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau tidak mampu, famal mustati, fabilisani. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, ya, rubah dengan lisan, kasih nasihat. Ya. Nggak mampu juga, falam mustati, fabil qalbi, dengan hati, dengan doa untuk merubah sesuatu itu. Kalau kita melihat kemungkaran, rubahlah dengan doa. Sekalipun itu merupakan selemah-lemahnya iman. Tapi itu lebih baik daripada tidak ada motivasi untuk berubah. Kan motifnya tadi ingin berubah. Merubah sebuah masyarakat, merubah sebuah bangsa. Mulai. Jika melihat kemungkaran, rubahlah. Setidaknya dengan hati. Yang ketiga, at-taghyir fi syu'uri. Ya. Perubahan perasaan. Perasaan nih Pak. Ya. Kita harus punya tenggang rasa. Kalau kita punya jabatan, maka kita harus pikirkan perasaan orang tuh, ya. Kalau kita memutuskan suatu perkara, misalnya menghukum seseorang, pikirkan pantas gak dia seorang nenek-nenek, udah usia 80 tahun, masih divonis bersalah, dihukum 2 tahun. Contoh tuh. Dia tidak pakai perasaan. Kebijakan itu menuntut perasaan. Kita jadi imam sholat, harus punya sikap akhil, perasaan lu, ya. Wah, di belakang ada yang batuk, ada yang sakit, ada anak-anak, ada wanita tua. Maka kita tidak perlu memanjangkan surat, ya. Kalau gitu, dah satu surat bagi 2, ya. Nggak perlu satu surat bagi 2, selesai. Itu namanya kita menjaga perasaan. Kalau selama ini kita tidak punya perasaan, ubahlah, bangun perasaan itu pada diri sendiri, ya. Kalau untuk menjadi pejabat nanti, perasaan penting sekali, Pak. Syu'ur ya, perasaan. Kamu gak punya perasaan ya, tega-teganya kamu ya. Pejabat jadi polisi, jadi jaksa tuh, main tangkap sembarangan, gak punya perasaan kamu ya. Ya, apalagi jadi anggota dewan, sering kan kita saksikan itu, bikin peraturan seenaknya aja, bikin rakyat susah, naikin barang seenaknya, tidak punya perasaan. Tapi kalau udah berubah, menjaga perasaannya, tidak akan mungkin dia menyakiti rakyatnya, masyarakatnya, bangsanya. Yang keempat, at-taghyir fi suluk. Perubahan di dalam perilaku, Pak. Ini penting, Pak. Rasul memberikan contoh kepada kita dengan memilih orang-orang terbaik, yaitu para sahabat. Di antara para sahabat itu semuanya memiliki karakter yang tidak jauh beda. Apa di antaranya? Siddiq, ya, perilaku jujur, benar, ya, siddiq.
Yang kedua, amanah. Menjaga amanah. Allah kasih kita istri, jaga istri sebagai amanah. Allah kasih kita rezeki berupa anak, jaga amanah itu amanah. Allah kasih kita tinggal di komplek ini amanah. Allah kasih tugas kita jadi pengurus masjid, ini amanah. Jaga sebaik-baiknya. Jaga kesucian masjid ini seperti fungsinya. Jangan digunakan untuk kepentingan lain. Itu amanah. Kalau selama ini kita belum bisa menjaga amanah, rubahlah. Di bulan Syawal ini, kan Syawal artinya meningkat, naik, harus berubah. Kecintaan kita pada istri, pada keluarga, pada anak, tingkatkan. Kalau biasa ngasih jajan 10.000 untuk makan satu hari, naik 25.000. Kalau ada, gitu ya. Harus ada perubahan. Yang ketiga, tabligh, sampaikan. Ya, sampaikan. Walau karena namun sekalipun pahit satu ayat itu, sampaikan. Mungkin gak enak didengar nih. Ini cara mainnya gak enak juga nih. Nyakitin juga nih, nyinggung juga nih. Asal kasindir, ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Bahkan itu jadi semacam obat. Itu seperti orang makan obat, pahit tapi sehat. Nah, kayak kapsul, jamu, nggak enak tapi seger. Nah, gitu. Jadi kalau orang nasihatin kita menyinggung tuh, jangan sakit hati, rubah, ya, harus berubah Pak. Ini mah baru kesindir sedikit aja ngambek, gak datang ke masjid, ya, seminggu gak datang ke masjid gara-gara kesinggung, ya. Disinggung, disindir, marah, ya, ngambek, cerita ke yang lain, saya difitnah macam-macam. Gak boleh. Belajar kita kuat mentalnya, orang Islam harus kuat Pak, ya. Tabligh, sampaikan sekalipun mungkin kurang menyenangkan. Dan yang keempat, fadhalah, ilmu, ya, cerdas. Kalau selama ini ngaji cuma misalnya satu hari cuma satu ayat, naikin 2 ayat. Biasa 1 lembar, 2 lembar, gitu ya. Ngaji cuma 1 jam, naikin 2 jam. Ya. Ibadah itu saya coba hatamkan, paling nggak 1 bulan itu minimal 2 kali lah. Saya coba hatamkan Quran. Dulu saya pernah menghatam Quran 1 bulan itu 10 kali. Ya. Sekarang ya, 2 kali sebulan hatamkan. Nah itu ada usaha untuk memperbaiki, ada perubahan. Harus ada perubahan. Kalau enggak kita stagnan begini saja. Jangan berharap kemudian pada bangsa ini akan berubah, ya, menjadi lebih baik kalau kita sendiri tidak mampu melakukan perubahan. Jadilah diri kita sebagai agen perubahan, ya. Maka keluarga akan ikut jadi berubah, maka masyarakat akan berubah, maka bangsa juga akan turut serta berubah menjadi lebih baik, ya, dan Allah senantiasa meridhoi kita semua. Itu saja, semoga ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.